Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat bersuah pada kesempatan yang berbahagia ini di pertemuan kedua dalam pembahasan Sirah Nabawiyah, yang mana jamaah Allah muliakan, kemarin kita telah mempelajari sedikit berkaitan dengan muqaddimah faidah mempelajari Sirah Nabawiyah. Kemudian kita akan membahas tentang kerusakan ataupun kebobrokan permasalahan orang-orang jahiliyah ya sebelum datang Islam, sehingga kita mengetahui bahwasanya nikmat hidayah, nikmat diturunkannya agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul setelah masa fatrah, ini menjadi cahaya dan petunjuk bagi umat manusia. Sampai saat ini kita dapat mengenyam hidayah iman dan Islam, dan kita harus bersyukur. Berapa banyak orang yang tidak dapat mengamalkan agamanya. Mereka KTP-nya Islam, mereka dilahirkan dari orang tua yang muslim, tetapi mereka tidak dapat mengamalkan nilai-nilai keislaman karena jauhnya mereka dari tuntunan agama, jauhnya mereka dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, di antara kerusakan zaman jahiliyah yang perlu kita pelajari dan kita ketahui, di antaranya adalah di masa jahiliyah orang-orang jahiliyah itu suka dengan membunuh anak-anak perempuan. Mereka suka berjudi, mereka minum khamr. Kemudian mereka melakukan berbagai macam pelanggaran, yang mana hal tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan yang pertama adalah mengubur anak-anak yang baru lahir atau telah berumur 7 sampai 8 tahun. Ini dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya dalil dalam surat At-Takwir ayat 8 sampai 9, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, atas dosa apa mereka dibunuh? Bi ayyi dzambin, atas dosa apa mereka dibunuh? Ya. Kemudian Allah pun mengabadikan dalam surat An-Nahl
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda." Apabila seorang di antara mereka, yaitu orang jahiliyah, diberikan kabar gembira atas kelahiran anak perempuan, dhallat muswadda, maka wajah mereka menjadi menghitam. Wa huwa kadhim, dan ia sangat marah. Allah mengabadikan bagaimana orang-orang kufar sangat benci ketika dilahirkan anak perempuan. Yatawaro minal qaum min su'i ma busyira bih. Mereka bersembunyi dari orang banyak disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Apakah mereka akan memeliharanya atau mengurusnya, ataupun menanggung kehinaan, atau membenamkannya ke dalam tanah? Ya Allah abadikan. Ala sa'a ma yahkumun. Ingatlah alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Kaum muslimin yang Allah muliakan, ini sebagian dari kalangan dari kabilah Arab, bukan semuanya. Jadi sebagian dari kalangan kabilah Arab, mereka membunuh anak-anak perempuan mereka karena malu dan takut. Di antara sebab nanti kita akan sebutkan, ya, mengapa orang-orang jahiliyah membunuh anak-anak perempuan mereka. Padahal dalam Islam laki dan perempuan itu sama. Maksud sama di sini, mereka sama-sama mulia. Siapapun di antara kita yang dianugerahkan anak, baik laki-laki ataupun perempuan, itu adalah karunia yang wajib kita syukuri. Karunia yang wajib kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ya, pertama, konon timbulnya kebiasaan ini dikarenakan adanya perseteruan di antara kabilah Arab. Lantas salah satu di antara mereka dalam perseteruan tersebut mengalami kekalahan. Kemudian anak dari kepala suku, anak gadis dari kepala suku tersebut, ya, ditawan oleh kabilah yang menang. Dan beberapa waktu setelah ditawan, kepala suku tersebut ingin menebus anak wanita tersebut, anak perempuan tersebut, agar dapat dibebaskan. Akan tetapi anak tersebut telah jatuh cinta kepada salah seorang di antara kabilah yang memenangkan perseteruan tersebut. Oleh sebab itu, kepala suku selaku ayah sangat benci, ya, merasa dikhianati, dan ia bersumpah ketika dia mendapatkan atau dikaruniai Allah anak gadis, anak perempuan maksudnya, ya, maka dia bersumpah akan membunuhnya. Lahirlah anak perempuan dibunuh, lahirlah anak perempuan dibunuh, ya. Karena apa? Dia sudah mendapatkan pengkhianatan dari anak perempuan yang pertama, yang telah ditawan oleh suku dari kabilah Arab yang telah memenangkan perseteruan. Ini diantara alasan pertama. Dan ini menjadi kebiasaan dari kalangan kabilah di Jazirah Arab. Ini yang pertama. Kemudian alasan kedua, mengapa anak-anak perempuan dari suku-suku di Jazirah Arab itu mereka membunuh, baik ketika baru lahir ataupun telah berumur 7-8 tahun. Di antara mereka menganggap bahwasanya anak perempuan itu tidak memiliki faidah, tidak memiliki guna, ya, hanya menambah beban kehidupan, merepotkan mereka untuk mencari makan dan yang lainnya. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua,
di mana anak perempuan ini tidak dapat memperkuat suku tersebut. Kalau anak laki kan bisa berperang, anak laki bisa bertengkar. Maka kalau dikarenakan anak perempuan, mereka merasa bahwasanya tidak dapat memperkuat suku tersebut. Karena seringnya antara satu kabilah dengan kabilah yang lain saling berseteru. Sehingga mereka harus memperkuat pasukan, memperkuat sukunya dengan memperbanyak anak laki-laki. Sehingga anak perempuan dibunuh. Kemudian, dan ini terjadi bahwasanya ada dari kalangan kaum muslimin, mereka mewariskan kebobrokan, kerusakan zaman jahiliyah ini di zaman sekarang. Ketika terlahir anak pertama perempuan, mereka merasa benci kepada istrinya. Misalkan suami benci kepada istrinya, mengapa bukan laki-laki misalkan? Sehingga apa? Sehingga terkucilkan anak perempuan tersebut. Padahal tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, melainkan berkaitan dengan tugas dan kewajiban. Kemudian jamaah Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ardh," dalam surat Asy-Syura ayat 49. Kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan apa yang Ia kehendaki. Yahubu liman yasha inasan wa yahubu liman yasha dzukur. Dialah Allah yang telah menganugerahkan sesuai dengan apa yang dikehendaki anak perempuan, dan Allah menganugerahkan atau memberikan anak laki-laki kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Jadi laki dan perempuan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tugas orang tua bagaimana mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi anak yang bermanfaat baik bagi dirinya, baik bagi keluarganya, baik bagi masyarakatnya, baik bagi Islam dan kaum muslimin. Ini tugas kita sebagai seorang ayah maupun ibu, seorang abi maupun umi, di mana kita memiliki tugas dan peran yang sangat penting demi perkembangan anak, mengarahkan anak, kita memberikan contoh yang benar, memberikan suri teladan yang baik bagi anak-anak kita. Karena anak-anak kita menjadi wasilah, menjadi tabungan bagi orang tuanya nanti di akhirat kelak, terutama di alam kubur. Kesimpulan bahwasanya anak perempuan itu tidak bisa memperkuat suku. Kesimpulan mengapa anak perempuan dibunuh? Karena tidak dapat memperkuat kekuatan dari kabilah tersebut. Yang kedua adalah mempersulit hidup mereka. Ini anggapan dari orang-orang jahiliyah. Adapun anak laki-laki dapat disuruh untuk bekerja, dia memiliki tenaga, kemudian dia dapat memperkuat kekuatan dari kabilah tersebut untuk berperang. Karena dahulu di zaman jahiliyah, satu kabilah dengan kabilah selalu berseteru, berperang, jadi berjilid-jilid perangnya. Kemudian jamaah Allah muliakan, di antara tradisi jahiliyah, keburukan serta kebobrokan orang-orang jahiliyah, mereka tidak mau memiliki anak. Kenapa? Karena takut lapar, takut miskin, takut melarat. Dan ini adalah bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada orang yang tidak ingin memiliki anak. Saya saksikan sendiri sebagian orang yang saya kenal, mereka membatasi anak hanya 2 saja, bahkan hanya 1 saja. Ketika saya jawab kenapa tidak mau punya anak lagi, dia mengatakan bahwasanya kalau punya anak kita akan banyak beban. Padahal 1 anak dengan anak yang lain itu membawa rezeki masing-masing, jamaah Allah muliakan. Anak yang 1
misalkan anak kita Abdillah, si Abdillah bawa rizki. Kemudian yang kedua Maryam bawa rizki. Tidak akan mengurangi rizki dari ayah dan ibunya. Tidak akan mengurangi datangnya Maryam, tidak akan mengurangi Abdillah. Nanti ada lagi anak yang selanjutnya Umar. Umar tersebut akan memberikan Umar akan membawa rezeki sendiri. Ya, ini yang harus diperhatikan oleh kita. Jangan sampai kita takut karena banyaknya anak. Sebagaimana kata orang tua dulu, banyak anak banyak rezeki. Benar. Karena setiap anak itu bawa rezeki masing-masing. Setiap kita tidak akan diwafatkan sampai jatah rezeki kita habis. Kalau jatah rezeki kita masih ada, secara otomatis kita belum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini itu semuanya. Jamaah yang Allah muliakan, terlebih lagi kondisi geografis di Jazirah Arab, tanah yang tandus, sulit mendapatkan air. Mungkin alasan-alasan itu akan masuk. Susahnya untuk menanam pohon, sayur mayur, bahasa untuk kita saat ini. Untuk menanam pun sangat sulit. Untuk memelihara hewan ternak sangat sulit dikala itu. Mungkin alasan itu bisa masuk akal, tetapi tidak dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberi kecukupan bagi orang-orang yang yakin akan janji Allah. Setelah Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menghendaki agar hambaku memberikan rizki kepadaku atau memberi makan kepadaku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Dialah Allah, zat yang maha memberi rizki, zat yang maha kuat lagi maha kokoh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 151, "Wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum." Wala taqtulu auladakum, kata Allah, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian min imlaq, karena takut miskin, karena takut melarat, karena takut susah. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi rezeki kepada kalian, kata Allah, dan kepada mereka, yaitu anak-anak kalian. Jangan takut. Dengan kondisi apapun, kita tahu bahwasanya Allah Maha memberi rezeki. Kemarin kita sampaikan tugas kita bagaimana mencari sebab untuk mendapatkan rezeki, jamaah Allah muliakan. Selama maisha yang kita jalani maisha yang halal, pekerjaan yang halal, ingatlah Allah akan menolong dan mencukupi kebutuhan kita. Walaupun banyak orang yang tidak mendapatkan gaji seperti UMR misalkan, gaji bulanan yang tetap, dia hanya bahasanya gaji harian, pendapatan harian. Tetapi di sini letak kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah memberikan rizki sesuai dengan kadar-kadarnya. Allah mencukupi kebutuhan hidup hamba-hambanya. Dan tidak ada yang tertukar. Ingat, tidak ada yang tertukar dari rizki yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Rizki kita dengan tetangga kita, rizki kita dengan saudara kita, rizki kita dengan saudara semuslim kita, itu tidak ada yang tertukar. Semuanya telah Allah jamin. Bikatsbi rizkihi wa ajalihi wa syakin aw sa'idun. Ketika Allah meniup ruh ke dalam janin seorang ibu, Allah telah menetapkan bikatsbi rizkihi, jatah rizkinya, wa ajalihi, kapan matinya,
wa syaqiyun aw sa'idun. Dia hidup senang ataupun sulit. Jadi kita sebagai orang yang beriman harus kuat bertawakal kepada Allah, harus kuat tawakal kita kepada Allah. Lau annakum, kata Nabi, tatawakkaluna haqqa tawakkuli. Seandainya kalian benar-benar bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, niscaya Allah akan memberi rizki kepada kalian. Kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah telah memberi rizki kepada seekor burung. Taqdu himason wa taruhu bitonan. Seekor burung pagi hari ia keluar dari sangkarnya dalam keadaan perut yang kosong. Wa taruhu bitonan, dan pulang ke sangkarnya dalam keadaan perut yang kenyang. Burung tidak memiliki akal seperti kita, jamaah Allah muliakan. Lantas tingkat tawakal kita jangan sampai kalah dengan tingkat tawakal seekor burung. Burung nggak tahu mau cari di mana, penting terbang saja, pergi saja. Makanya Allah berfirman, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Apabila telah ditegakkan salat Jumat, fantashiru, bertebaranlah kalian di bumi Allah, di atas permukaan bumi. Wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Di antara karunia Allah adalah mencari rezeki yang halal. Jangan sampai ada pepatah 3H, halal tak halal hantam. Jangan sampai, jamaah Allah muliakan. Kita orang yang beriman, jangan sampai kita tidak dapat membedakan mana yang halal, mana yang haram. Kita sudah ngaji, kita berusaha mempraktekkan ilmu kita. Sesulit apapun yang kita hadapi, jamaah Allah muliakan, yakinlah ketika kita bertawakal kepada Allah, kita menanamkan nilai-nilai ketakwaan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kemarin kita bahas, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita. Wa yarzuqukum min haitsu la yahtasib. Niscaya Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian Allah menegaskan dengan nada ataupun redaksi yang hampir mirip, wala taqtulu auladakum. Ini dalam surat Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian khasyata imlaq, karena takut miskin, karena takut susah. Nahnu narzuquhum, kami yang menjamin rezeki anak-anak kalian, mereka yaitu anak-anak kalian. Wa iyyakum, dan rezeki kamu. Jamaah Allah muliakan, ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemiskinan menjadikan kita menghalalkan segala cara. Jangan sampai kesulitan menghalalkan kita dari berbagai macam pelanggaran-pelanggaran syariat. Seakan-akan kita tidak mengenal Rabb kita. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rambu-rambu mana yang halal kita ambil dan yang haram kita tinggalkan. Kemudian di antara kerusakan orang-orang jahiliyah adalah mereka suka bermain judi. Ya, al-qimar. Di mana ini dilakukan oleh orang-orang seperti penduduk Taif, Sana'a, kemudian penduduk Hajar dan Yasrib, ya, Daumatul Jandal dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala melarang kebiasaan mereka dan dia berikan dalam surat Al-Maidah ayat 90. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamar atau meminum khamar, wal maisiru, perjudian, wal ansab, berkorban untuk berhala, wal azlam, dan mengundi nasib, rijsun min amal syaitan,
semuanya adalah termasuk perbuatan syaitan. Ya. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah oleh kalian hal tersebut, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Yang pertama adalah minum khamr, judi, kemudian berkorban untuk berhala, ya. Kemudian apalagi mengundi nasib dengan anak panah atau semisalnya. Ini adalah diantara rijsun min amali syaitan, perbuatan yang buruk dari perbuatan dari amalan-amalan syaitan. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, di antara kerusakan moral orang-orang jahiliyah selanjutnya adalah mudahnya ia berperang. Jadi berperang satu suku, satu kabilah dengan kabilah yang lainnya, ya, tidak mengenal persaudaraan. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang yang beriman itu saudara. Fa aslihu, maka damaikanlah antara, ya, hubungan persaudaraan antara kaum muslimin. Ini yang pertama. Kewajiban kita bagaimana tidak khusumat. Apa itu khusumat jamaah Allah? Bermusuh-musuhan. Karena syaitan telah berputus asa untuk memerintah atau menggoda anak Adam agar beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat syirik. Tetapi syaitan tidak akan pernah berputus asa untuk memecah belah antara satu orang dengan orang lain, satu kelompok dan kelompok lain, satu muslim dengan muslim yang lainnya. Artinya permusuhan. Ya, al-khusumat. Di antara suku yang dijelaskan oleh ahli sejarah yaitu yang terdengar al-harbu al-basus, ya. Jadi al-harbu basus ini adalah konflik antar suku yang terjadi selama 40 tahun. Bayangkan, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah berkaitan dengan unta betina yang dimiliki oleh kabilah Basus. Ya, mohon maaf. Jadi disebut perang Basus karena nama unta betina tersebut bernama Basus. Yang mana betina Basus ini memasuki wilayah pengembalaan kabilah lain. Sehingga apa? Unta tersebut dipotong. Membuat reaksi dari suku yang memiliki, yaitu seorang wanita yang mengadukan kepada kabilahnya bahwasanya untaku telah dipotong oleh kabilah lain. Sehingga apa? Terjadilah peperangan. Yang mana peperangan tersebut terjadi selama 40 tahun. Bayangkan, hanya disebabkan seekor unta. Bayangkan bagaimana kalau misalkan Islam tidak sampai kepada kita jamaah Allah muliakan. Peperangan-peperangan selain Timur Tengah, di sini ada konflik politik, konflik agama dan yang lainnya. Permusuhan, kriminalitas. Untuk saat ini kalau di negeri barat, tingkat kriminalitas lebih besar daripada tingkat kriminalitas di negeri Islam. Mengapa? Hanya karena masalah sepele. Bahkan terjadi pembunuhan karena masalah sepele. Na'udzubillah, hati-hati jamaah Allah muliakan. Ini memberikan kepada kita dampak yang sangat buruk, ya, dalam kehidupan masyarakat, dalam muamalah kaum muslimin. Yang mana penggunaan unta tersebut melanggar perlindungan diberikan oleh Jasas bin Murrah, yaitu keponakan Basus. Sebagai bentuk pembalasan atas penghinaan tersebut, Jasas kemudian membunuh Kulayb. Ya, dimana Kulayb ini yang membunuh unta betina milik Basus. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perang Dahis, ya, dan Al-Ghabra, ya, di mana perang tersebut terjadi disebabkan
konflik yang sepele dan dipicu oleh perlombaan pacuan kuda. Nah, ini karena pacuan kuda disebabkan masalah sepele karena ada kabilah yang berbuat curang dalam perlombaan pacuan kuda, menyebabkan apa? Menyebabkan permusuhan, menyebabkan perang satu kabilah dengan kabilah yang lainnya, yang disebut perang Dahis dan Al-Ghabra. Ya, ini ditulis oleh sejarah. Sehingga apa jamaah Allah muliakan? Ternyata fanatisme golongan, kelompok, kecintaan yang berlebihan ini menyebabkan seorang keluar dari koridor-koridor yang dibenarkan. Koridor-koridor kemanusiaan. Karena kalau berkaitan dengan perang, ini berkaitan dengan kemanusiaan. Makanya genosida di Palestina, di mana anak-anak kaum muslimin Palestina menjadi korban, mereka tidak dapat hidup layaknya anak-anak kita yang ada di Indonesia atau negara-negara yang merdeka, negara-negara tidak terjajah. Disebabkan apa? Disebabkan genosida. Ya, di mana orang-orang Yahudi ingin mengambil wilayah Palestina. Ada kesepakatan setengah dari wilayah Palestina untuk Palestina, setengahnya untuk Israel atau untuk Yahudi, karena Israel itu dari Bani Israel. Sehingga apa? Orang Yahudi nggak mau, yang sekarang disebut Israel, tidak mau menyepakati hal tersebut, sehingga pada mau mencaplok semuanya. Ya, terjadinya genosida ini berkaitan dengan kemanusiaan, dan yang reaksi bukan orang-orang Islam saja, orang-orang yang di luar Islam berangkat dari kemanusiaan. Mereka tidak tega melihat ya genosida yang terjadi di Palestina. Sebagian orang-orang Israel yang ada di kafe misalkan di Prancis kalau tidak salah, itu di demo sampai polisi mengawal orang-orang Israel tersebut dengan pedenya membawa bendera Israel. Mereka yang pro Palestina karena kemanusiaan, bukan karena agama. Mereka mengusirnya. Ya, mereka yang mengintimidasi orang-orang Israel agar keluar dari kawasan kafe tersebut. Ini menandakan bahwasanya berkaitan dengan perang itu berkaitan dengan kemanusiaan. Yang menjadi korban bukan hanya orang yang berseteru, anak cucunya, keturunannya, itu akan menjadi ya efek ya karena peperangan dan yang lainnya. Kita pun demikian jamaah Allah muliakan. Misalkan kita berseteru dengan keluarga kita, yang menjadi dampaknya bukan kita saja, anak-anak kita. Satu anak kita dengan anak kakak kita atau adik kita, sepupu dan semua yang lainnya bermusuhan juga. Ini bisa turun-menurun dan ini terjadi jamaah Allah muliakan. Lebih baik kita mengalah. Kita tahu kekurangan dari keluarga kita, sehingga kita lebih banyak bersabar. Untuk apa? Untuk menjaga persatuan, keutuhan dari hubungan rahim. Karena warisan pun demikian jamaah Allah muliakan. Karena warisan seseorang bisa saling gontok-gontokan, tidak mau menyapa. Ketemu lebaran satu tidak menyapa, lebaran kedua sampai lebaran ke-10, lebaran ke-20, na'udzubillah, sampai 20 tahun misalkan, sampai wafat, na'udzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari bahaya yang namanya khusuban, ya dendam, permusuhan dan yang lainnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudara kalian, baik dia menzalimi ataupun yang dizalimi. Kemudian para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kaifa ansuruhu zaliman? Bagaimana kami menolong orang yang zalim? Kata Nabi SAW, tahjizuhu anizumi, fadzalika nasruka iyyahu. Yaitu engkau menahan kezalimannya, mencegah ia dari berbuat zalim. Yang demikian adalah bentuk kalian menolong saudaramu. Kaum muslimin jamaah yang Allah muliakan. Kemudian walaupun
kebiasaan jahiliyah ada yang buruk. Tadi kan membunuh anak perempuan, berjudi, minum khamar, termasuk juga zina di dalamnya. Kalau udah ada minuman, pasti sudah ada khamar, pasti ada perempuan. Ada perjudian, pasti ada perempuan. Perempuan itu nggak mungkin ya hilang dari dosa dan kemaksiatan anak Adam. Seperti itu. Kemudian ada kebaikan atau disebut adat baik dari orang-orang Arab jahiliyah. Yang pertama adalah mereka senantiasa menghormati tamu, menjamu tamu. Nah, ini adalah kebiasaan orang-orang kebaikan ya dari orang-orang jahiliyah. Ya. Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Kemudian di antara akhlak yang lain adalah berkata jujur. Orang-orang jahiliyah itu tidak pernah berbohong. Di antara akhlak baik dari mereka, makanya Nabi menyempurnakan akhlak yang mulia, yaitu meneruskan estafet kebaikan-kebaikan dari orang-orang sebelum Nabi, yaitu orang-orang jahiliyah. Kebaikan orang jahiliyah itu diambil oleh Nabi, memuliakan tamu, berkata jujur, ya, kemudian senantiasa beribadah kepada Allah, ya, menepati janji. Di antaranya adalah menepati janji. Ya, orang-orang jahiliyah ini tahu bahwa Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka senantiasa beribadah kepada Allah, walaupun di samping beribadah kepada Allah, mereka beribadah kepada Tuhan-Tuhan yang lainnya. Kemudian mereka menepati janji. Selanjutnya, nah kita harus ya berusaha mempraktekkan kemuliaan yang diajarkan oleh Nabi. Nabi menyempurnakan kebaikan dan akhlak umat-umat terdahulu sehingga disempurnakan oleh Nabi. Di antaranya menepati janji. Kalau kita sudah berjanji, harus kita tepati. Kalau kita sudah mengucapkan A, besok kita janji untuk ketemu, harus kita sampaikan. Kalau kita tidak mampu atau kita ada halangan, harus kita konfirmasi sebelum waktunya. Jangan pas waktu, aduh saya lupa. Seakan-akan kita menyepelekan janji kita. Ini tidak benar, jamaah Allah muliakan. Kalau kita sudah janji, sudah mengatakan iya, menyanggupi, ketika kita berhalangan, sebelum waktu pertemuan janji tersebut harus kita konfirmasi dengan orang yang bersangkutan, sehingga dia tidak kecewa. Seandainya kecewa, tidak kecewa yang mendalam. Ada orang yang sudah datang, kemudian apa? Kita tidak menepati janji kita, sehingga apa? Orang tersebut kecewa, padahal dia sudah janji dan dia mengatakan insya Allah saya datang. Kecuali memang ada uzur syar'i, ya, kondisi dadakan, misalkan ada yang meninggal, dia pun kecelakaan. Nah, itu hal-hal yang sifatnya syar'i. Sekecewa apapun dia akan memberikan uzur dengan perkara-perkara yang sifatnya bisa diterima, ya, seperti itu. Azan ya, belum. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di antara Allah mengabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 177, ya, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. Ya, ini di antara akhlak dari kebaikan orang-orang jahiliyah terdahulu. Jadi walaupun ada keburukan, ada kebaikannya. Ya, tidak selamanya ya apa yang dilakukan orang-orang jahiliyah itu buruk semuanya. Tadi buruknya sudah kita ketahui, kita pelajari, suka berperang, bermusuhan sampai puluhan tahun, hanya disebabkan pacuan kuda, hanya disebabkan memotong unta betina, ya, menjadi apa? Peperangan yang terus berlarut-larut, tidak ada hentinya. Tetapi ada kebaikan-kebaikan. Di antara mereka membunuh anak perempuan, keburukannya. Tetapi ada kebaikan, mereka adalah orang yang jujur, orang yang menepati janji, orang yang senantiasa menghormati tamu, memuliakan tamu. Kita jangan sampai kalah sama orang-orang jahiliyah, yang mana mereka belum meregup keimanan. Mereka
berada di masa fatrah. Siapa yang mengikuti millahnya Nabi Isa seperti Waraqah bin Naufal, ya, yang mengikuti millahnya Nabi Isa alaihi salam, maka mereka termasuk orang yang beriman. Jahiliyah terkadang mereka hanya beriman kepada Allah secara rububiyah. Adapun uluhiyah maupun asma wa sifat mereka ya keluar dari jalur yang telah ditetapkan oleh syariat. Tetapi kebaikan ya adat yang baik yang dilestarikan orang-orang jahiliyah, maksudnya yang dilakukan orang jahiliyah harus kita lestarikan, harus kita ikuti. Di mana Nabi menyempurnakan akhlak orang kaum-kaum ataupun umat-umat sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah Allah muliakan, kebaikan selanjutnya adalah seorang tokoh. Nanti kita akan bahas, kita belum membahas ya berkaitan dengan nasab Nabi SAW pekan depan, yaitu seorang tokoh yang bernama Amr bin Luhai. Dia sangat dikenal orang yang dermawan, gemar bersedekah, peduli terhadap agama, ya. Namun kebaikannya itu berujung petaka, ya, karena dia menyangka bahwasanya menjadikan patung sebagai ilah-ilah selain Allah, ma ya'budullah, ya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ini orang-orang jahiliyah. Kami tidak beribadah kepada patung-patung tersebut, melainkan patung-patung tersebut sebagai bentuk, sebagai wasilah, sebagai perantara untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Yang Allah berikan surat Az-Zumar ayat 3. Nah, Amr bin Luhai orang yang dermawan, orang yang gemar bersedekah, peduli terhadap agama, tetapi zon yang salah terhadap agama ini tanpa didasari dengan ilmu, ya, sehingga apa? Sehingga menjerumuskan diri Amr bin Luhai kepada jurang kekufuran. Ini yang pertama. Makanya nanti diceritakan juga bagaimana orang-orang kafir yang gemar berinfak, ya. Di antaranya adalah Abdullah bin Juda'an, yaitu ayah dari sahabat yang mulia Hatim Hatim At-Ta'i. Ini pertama, ya, yaitu sahabat yang mulia yang bernama Adi bin Hatim, ya, di mana ia bertanya kepada Nabi SAW. Jadi Hatim At-Ta'i ini adalah seorang penyair dari suku Ta'i', ya, atau Ta'i, yang mana beliau tersohor karena kedermawanannya, kemudian karena respeknya terhadap manusia, ya, kebutuhan orang banyak, sehingga Adi bin Hatim mengatakan kepada Nabi SAW, hina yas'al Nabi SAW an abihi Hatim At-Ta'i hal yanfa'uhu, apakah bermanfaat, ya, kedermawanannya, wa amaluhu sholihah, dari amal soleh fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Maka Nabi menjawab, inna abaka arada amran fa'adrikuhu, sesungguhnya bapamu menginginkan sesuatu dari kedermawanannya sehingga dia mendapatkan apa yang dia inginkan, kata Nabi, ya, yakni az-zikru was-saitul husn, yaitu penyebutan. Jadi ayah dari Hatim ini, ayah dari Abi bin Hatim ini ingin tersohor sebagai orang yang dermawan, orang yang baik. Dan ini keinginannya ketika membantu kaum muslimin. Sehingga apa? Fa'adrikuhu, kata Nabi, ia telah mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, maka amaliyah dari orang-orang kafir ketika bukan untuk Allah, maka tidak akan diterima. Ustaz, memang amaliyah orang kafir nggak mungkin diterima, tetapi Allah akan membalas kebaikannya. Kalau itu untuk Allah, Allah akan membalas kebaikannya di dunia. Ingat, orang-orang kafir, ya, hatta di zaman sekarang, kalau dia ada orang yang baik, benar-benar baik, ya, dia ingin membantu manusia, sifat kemanusiaan, maka kebaikan orang kafir tersebut Allah akan balas di dunia ini, tidak dengan di akhirat.
ya, dia tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Allah akan membalas kebaikan-kebaikannya sehingga nanti menghadap Allah tidak ada argumen. Saya telah berbuat baik kepada fulan, kepada si Alan, ya, orang kafir tersebut. Saya telah membantu masjid, membantu ini, tidak. Kata Allah, sungguh aku telah membalas kebaikan-kebaikanmu di dunia. Lantas di akhirat kalian tidak mendapatkan apa-apa, melainkan azab yang pedih. Ya, jamaah yang Allah muliakan. Kemudian yang selanjutnya adalah Abdullah bin Jud'an, ya. Di mana Abdullah bin Jud'an ini segala amal kebaikannya seperti bersedekah, menjamu tamu, menyambung silaturahim, hubungan silaturahim yang ia lakukan di masa jahiliyah tidak bermanfaat karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Melainkan manfaatnya dia dapatkan di dunia ini. Jadi ada orang yang tidak dapat sama sekali dari orang kafir seperti tadi, ya, Hatim bin Ta'i. Kenapa? Karena dia bersedekah, dia menjadi orang dermawan untuk dikatakan orang yang dermawan. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita, hati-hati dengan kedermawanan yang kita telah lakukan, dengan amal soleh yang kita lakukan. Kalau bukan untuk Allah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, di antara kebaikan atau adat yang baik dari orang-orang jahiliyah yaitu senantiasa menghormati dan menerima orang yang meminta perlindungan serta bersedia melindunginya, ya. Di mana Nabi SAW pernah bersabda, "Qad
ajarna min ajarti ya ummi hani. Kami melindungi orang yang engkau lindungi, wahai Ummu Hani, yaitu kaum muslimin yang meminta perlindungan kepada kaum muslimin yang lainnya. Bisa jadi kondisi yang mencekam, misalkan ada orang yang sedang dalam permasalahan atau ada orang mau membunuh. Kita melindungi orang yang mau dibunuh dengan catatan alasan yang tidak jelas. Walaupun misalkan orang itu salah, tidak dibenarkan seseorang membalas ya kesalahan dengan kesalahan yang semisalnya, walaupun itu diperbolehkan dalam agama. Dia meminta perlindungan, kita lindungi seperti sahabiah yang mulia Ummu Hani. Kemudian yang kedua adalah sabar dan tabah, as-sabru, ya, sabar dan tabah dalam menghadapi berbagai macam ujian. Ini diantara akhlak dari orang-orang jahiliyah. Karena orang yang sabar, dia dikatakan orang yang bersabar. Ketika mendapatkan ujian, dia senantiasa berharap agar Allah memberikan pahala. Ini yang pertama. Dia bersabar karena memang turun-menurun. Orang-orang jahiliyah, mereka memiliki kesabaran yang baik dalam menghadapi musibah dan ujian. Ya, Allah berfirman, wasabiru warabitu. Ya, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Orang yang bersabar dan tabah atas setiap ujian, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan baginya pahala. Ya, makanya ketika Nabi SAW pernah melihat seorang wanita yang sedang sedang menangis. Ya, menangis jadi-jadinya di kuburan anaknya. Kemudian kata Nabi, isbiri, bersabarlah wahai engkau wanita. Kemudian wanita itu mengatakan, menjauhlah dariku. Ya. Kemudian dia mengatakan, dia nggak tahu ini Nabi. Ada yang mengatakan bahwasanya yang mengatakan demikian isbiri itu adalah Rasulullah. Maka wanita itu sedang fokus menangis maksudnya. Jadi ada orang yang mengatakan isbiri, kata dia, menjauhlah dariku. Karena engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan pada saat ini. Kemudian dia mendatangi ke rumah Nabi, sampai di pintu Nabi, ia mengatakan, wahai Rasulullah, saya tidak mengetahui bahwa saya mengatakan itu adalah engkau. Ya, kata Nabi, innamas sabaru indamas sadamatil ula. Sesungguhnya sabar adalah sabar yang sesungguhnya, kata Nabi, ketika menghadapi musibah, di awal pertama kali dapat musibah, ia sabar. Itu orang yang sabar. Maka kalau kita mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, kita bisa bersabar, menahan pilu, menahan tangis, itu hal yang wajar. Kita menghadapi musibah menangis, orang tua kita wafat, kita menangis boleh, tetapi tidak boleh menangis yang berlebihan. Menunjukkan ketidakridhaan, menunjukkan ketidakridhaan atas ketetapan yang Allah tetapkan bagi kita. Ini tidak boleh. Apalagi kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani, ketika ada yang meninggal, dia akan menjambak-jambak rambut, menepuk-nepuk memukul-mukul pipi, ya, merobek pakaian dan yang lainnya. Yang mana hal itu menunjukkan ketidaksabaran atas ujian dan musibah. Adalah kita termasuk orang-orang yang beriman. Semua telah Allah tetapkannya. Kata Allahu maqadir khalaiq qabla an yakhluqa sab'a samawati bi khamsina alfasana. Sesungguhnya Allah telah menakdirkan, ya, takdir setiap makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Duduknya kita di sini pun telah Allah takdirkan. Tetapi jangan sekali kita, ya, berdalil dengan takdir dalam perkara kemaksiatan. Allah berfirman, wa hadainahun najdain. Sungguh kami telah memberi petunjuk manusia dengan dua jalan, jalan kebaikan, jalan keburukan. Kita punya akal. Kita dapat memilih dan memilah mana yang baik bagi kita, mana yang buruk bagi kita. Yang baik kita lakukan, yang buruk kita tinggalkan. Nabi mengatakan, da' ma yaribuka ila ma yaribuk.
Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukan. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya perkara yang halal jelas, perkara yang haram itu jelas. Jadi tidak ada argumen di hadapan Allah kita melakukan dosa dan kemaksiatan, ya, bahwasanya kita beralasan ini dan itu. Karena semuanya sudah terang dan jelas. Ya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis gimana? Ila waqad buyyina lakum, ya. Ya Allah. Nabi SAW tidak aku tinggalkan, ya, ma yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah, kata Nabi, wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ya, ma baqiya syai'un. Tidak ada sesuatu yang tersisa yang aku telah sampaikan kepada kalian yang menyebabkan kalian masuk ke dalam surga, mendekatkan kalian ke surganya Allah dan menjauhkan dari nerakanya Allah, dan kan telah aku jelaskan. Nah, babaqiya syai'un. Jelas. Ya, larangan kemudian perintah Nabi SAW telah jelaskan secara gamblang. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan secara gamblang dalam Al-Qur'an. Tinggal kita, maukah kita menuju kepada jalan kebaikan atau sebaliknya kita memilih jalan keburukan. Kaum muslimin jamaah Allah muliakan, sehingga kita mengambil pelajaran dari kerusakan orang-orang jahiliyah yang tadi membunuh anak perempuan. Kemudian apa lagi? Tadi apa aja? Membunuh anak perempuan. Satu. Kedua apa, Pak? Berjudi, minum khamar. Apa lagi? Berperang, ini yang paling ini, berperang, khusumat, ini kita jelaskan. Ya, berperang itu sudah menjadi warisan dari orang-orang jahiliyah. Bermusuh-musuhan, berperang puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Dan karakteristik keburukan orang-orang jahiliyah itu pun terwariskan oleh kita. Na'udzubillah, di antara kita, ya. Kita berperang satu dengan yang lain, satu kelompok dan kelompok kaum muslimin, ya, innamal mu'minuna ikhwah, ya, fa aslihu baina akhwaikum, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang beriman itu adalah saudara, maka damaikanlah di antara saudara kalian. Kaum muslimin yang Allah muliakan, saya mengulang karena ini terjadi. Jangan sampai karena dunia yang hina ini kita bermusuh-musuhan, terutama kepada keluarga kita. Jangan sampai kita bermusuh-musuhan. Hentikan permusuhan. Permusuhan yang kita sekarang pertahankan itu karena masalah dunia, bukan masalah akhirat. Nggak ada orang bermusuhan karena apa? Dia telah infak 100 juta, saya cuma 50 juta, jadi bermusuhan, hasad. Tidak. Ini namanya ghibthah yang dibenarkan. Dia berinfak banyak, saya juga mau ikut, nggak masalah. Tapi nggak ada orang bermusuhan gara-gara perkara yang baik. Tapi perkara dunia, dunia lebih hina daripada bangkai kambing. Ya, seperti itu. Benar kan, Bapak Ibu? Karena masalah dunia, nggak mungkin kita bermusuhan karena masalah akhirat. Masalah amal soleh, fastabiqul khairat, dalam perkara amal soleh tidak ada. Orang bermusuhan karena masalah dunia. Barusan viral, ya, ibu-ibu menutup portal. Saya juga pas ngeliat itu tadi pagi, ya, karena tetangganya punya mobil baru. Dan itu bisa terjadi pada kita, hasad. Ya, ada kebaikan nikmat yang diberikan Allah kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada kaum muslimin. Kita pun merasa hasad, seakan-akan kita mengkritisi, ya, pemberian Allah, anugerah yang Allah berikan kepada saudara kita. Dan tadi kita sudah sebutkan, rezeki kita tidak akan tertukar, dan rezeki saudara kita tidak akan tertukar oleh kita. Gak mungkin kita akan menyangka Allah salah nih memberi rezeki.
Banyak yang begitu, seuzon kepada Allah. Atau rezeki itu ke saya bukan ke dia. Dia nggak ibadah, saya ibadah. Masalah ibadah atau tidak itu urusannya dengan Allah. Bahkan dunia yang Allah bentangkan baginya itu bisa menjadi ujian baginya, menjadi malapetaka baginya. Kalau dia tidak mendekatkan diri kepada Allah. Kalau harta yang Allah berikan kepadanya tidak mendekatkan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Bahkan kita doakan semoga Allah memberikan hidayah. Semoga rezeki yang Allah anugerahkan kepadanya menjadi asbab ia bersyukur kepada Allah. Karena pada umumnya orang ketika mendapatkan rezeki, dia akan lupa kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang telah kalian peroleh itu datang dari Allah. Kalau orang tahu, dia tidak akan pelit. Tidak ada orang yang bakhil. Sekarang rekening kita lebih banyak kita simpan untuk apa? Esok hari takut lapar anak saya. Benar gak Bapak Ibu? Takut nggak bisa bayar sekolah. Kalau ada orang yang sulit, kita kasih, kita yakin Allah akan mengganti apa yang kita telah keluarkan. Apalagi membantu orang yang sedang kesulitan. Ya, seperti itu. Jangan kita takut. Ya, untuk berbuat baik semaksimal mungkin karena dunia ini hanyalah sementara. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk meninggalkan keburukan-keburukan orang-orang jahiliyah dan kita diberikan kemampuan untuk meniru kebaikan-kebaikan orang jahiliyah. Dan insyaallah di pekan yang akan datang kita akan membahas tentang nasab Nabi SAW. Mengapa Nabi SAW menjadi seorang Nabi dan Rasul? Karena nasab beliau jelas. Nanti kita akan jelaskan di pekan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk beramal soleh, menjadikan kita orang-orang yang senantiasa lembut hatinya, cepat untuk bertobat kepada Allah tatkala kita melakukan dosa, cepat untuk meminta maaf kepada saudara kita tatkala kita melakukan kesalahan. Saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Marilah kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.